nek kula njenengan tasih gunem tangga kanca wong liya, kula njenengan tasih menyimpan rasa dendam iri, kula panjenengan tasih emosional, kudu ngamuk mawon nggih. Lah niki nek ngeten-ngeten iki senajan kula njenengan poso mboten pikantuk napa-napa niku. Niku dawuhipun Rasul ngoten niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah, para bapak ibu, sederek sedaya rahimakumullah. Monggo kita tansah muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan, utaminipun nikmatul iman wal Islam. Shalawat salam pitansah kunjuk wonten ngarsanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarginipun, para sahabatipun, mugi saged lumeber dumateng kita sedaya. Kula panjenengan keluargi kita tiyang sepuh kita wonten ing yaumil qiyamah, mugi saged pikantuk syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah enjang menika Surat Al-Fatah, surat yang ke-48, ayat 1 sampai dengan 9. Dalam ayat ini diterangkan tentang kemenangan yang diraih oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau dulu di Mekah Rasulullah disia-siakan, diusir, maka inilah saatnya Rasulullah mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Yang kedua, menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang mendukung perjuangan Rasulullah. Dan yang ketiga adalah ancaman yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW. Dados menika wonten 3 tema nggih, monggo dipun pahami mangke kanthi sae, dipun pendet hikmahipun. Surat Al-Fatah sering kita dengar, bahkan sering kita baca ayat 1 sampai 3. Karena memang ada banyak keterangan kalau kita membaca surat Al-Fatah ayat 1, 2, sampai 3 setiap harinya, setiap hari, maka akan diberikan naungan perlindungan oleh Allah, keluarganya akan dijaga Allah, rizkinya akan dimudahkan oleh Allah, serta diberikan kemenangan. Karena ayat 1 sampai 3 ini ayat yang sangat dicintai oleh Rasul, karena menyatakan bahwa Rasulullah akan mendapatkan pertolongan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini diterima oleh Rasulullah setelah dari Hudaybiyah.
setelah adanya perjanjian di Hudaybiyah yang sangat terkenal. Dengan perjanjian Hudaybiyah mulailah keberadaan Rasulullah bersama sahabatnya diakui oleh orang-orang kafir, diperhitungkannya, dan mulai dari situlah awal mula berkibarnya Islam untuk membuka kota Makkah serta wilayah-wilayah lain yang berada di bawah kekuasaan Romawi. Niki nggih. Inna fatahna, sesungguhnya kami fatahna, kami bukakan, kami Allah membukakan laka kepada kamu, kepada Rasulullah, fatham mubina, yaitu pembukaan atau kemenangan yang nyata. Memang ada beberapa mufassir, ahli tafsir menyatakan bahwa ayat pertama ini menjelaskan tentang terbukanya kota Mekah untuk menerima ajaran Islam. Ada pula yang memberikan penafsiran bahwa yang dimaksud dengan kami bukakan adalah wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Romawi. Telah banyak yang mengikuti ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, inna fatahna, sesungguhnya kami telah bukakan, ini merujuk kepada peristiwa terjadinya perjanjian di Hudaybiyah. Dan yang ketiga ini yang paling banyak ya untuk diikuti oleh para kaum muslimin dari pendapat para ulama mufassir tadi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka kepada Nabi dengan kemenangan yang nyata. Ya. Liyaghfira lakallahu, untuk akan mengampuni laka kepadamu Allahu Allah, ma taqaddama min dzambika, dari apa yang telah lalu, min dzambika, dari dosa-dosa kamu. Jadi setelah Allah memberikan kemenangan, pernyataan janji pembukaan wilayah-wilayah untuk tunduk di bawah kekuasaan Islam, Allah pun akan mengampuni dosa Rasulullah baik sebelum kemenangan diraih maupun setelahnya. Ini menyatakan bahwa Rasul itu otomatis tidak memiliki dosa. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika, Allah mengampuni bagimu apa yang telah lalu dari dosa-dosa kamu. Maka Rasulullah menika nggadhahi sifat naminipun maksum, dipun reksa saking dosa. Dosa yang dilakukan Rasulullah tidaklah dosa-dosa yang besar, tapi kesalahan-kesalahan sedikit kecil. Contohnya ngeten, Rasulullah niku saben dintenipun tidak kurang dari 70 kali membaca istighfar. Fa inni la astaghfirullah fi yaumin sab'ina marrah. Dalam riwayat lain mi'ata marrah. Sesungguhnya aku membaca istighfar setiap harinya 70 kali, kata Rasul. Kadang 100 kali, niku setiap hari. Apakah Rasul punya dosa? Rasul hanya merasakan kalau setiap saat demi saat itu merasa kurang saja untuk bersyukur kepada Allah. Lah niki nggih. Dados misale enjang ngeten menika piyambakipun mas istighfar keranten apa? Wau ndalu syukure tasih dipandang kurang. Mengke zuhur ya membaca istighfar untuk apa? Merasa pagi hari ini masih kurang syukurnya kepada Allah. Nah, kekirangan-kekirangan menika miturut Rasul dipandang sebuah dosa untuk Rasulullah. Maka
kalau dihitung Rasulullah itu mengalami kesadaran seperti itu sebanyak 70 sampai 100 kali. Dan ini benten kali kulon jenengan tidak melakukan dosa, tidak merasa berbuat salah, akhirnya mboten kathah maos istighfar. Lah niki nek cetha-cetha salahe nembe taubat istighfar. Ya. Tapi Rasulullah tidak demikian. Saat demi saat Rasul selalu yang telah dialaminya itu masih kurang bagus kualitasnya sehingga diikuti dengan istighfar. Lah niki nggih. Dados Rasulullah menika kagungan sifat maksum dipun reksa saking dosa. Wa ma ta'akhkhara, dan apa yang akan datang. Jadi dosa yang lalu telah diampuni, dosa yang akan datang pun diampuni. Tapi meskipun demikian Rasulullah masih memperbanyak istighfar. Kula panjenengan yang belum pasti diampuni dosa, istighfarnya jarang-jarang. Kalau ada bledek, menggelegar, kaget, astagfirullahaladzim, langsung mlebu omah. Ya. Kalau dengan ngoten, ada kecelakaan, astagfirullahaladzim, mati apa ora. Hanya kaget-kaget tuh baca istighfar. Keadaan aman, istighfar jarang dibaca. Padahal Rasulullah dalam sehari semalamnya tidak kurang 70 sampai 100 kali. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Wa yutimma, dan dia Allah menyempurnakan nikmatahu, nikmatnya 'alaika atas kamu. Jadi nikmat yang diberikan Rasul disempurnakan. Apa wujudnya nikmat itu? Yaitu kemenangan demi kemenangan. Nikmat itu apalagi? Rasulullah sudah banyak pendukungnya. Ya. Kalau dulu banyak orang memusuhi Rasul, kemudian semakin akhir Rasulullah semakin didukung dan diikuti ajarannya. Terutama ini munculnya perjanjian Hudaybiyah niki pada bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah atau bulan Februari 628 Masehi. Itu Rasulullah berangkat dari Mekah menuju dari Madinah menuju Mekah ya, bersama 1.500 sahabat. Untuk apa? Melakukan umroh, membawa ya hewan-hewan kurban untuk disembelih. Ya. Akan tetapi sampai di tengah jalan dia diberitahu bahwa orang-orang kafir, orang munafik ini akan menyerang Rasul. Ya, maka di tempat itulah namanya Hudaybiyah. Rasulullah akhirnya mengutus Utsman bin Affan untuk mengklarifikasi apakah memang ada upaya orang-orang kafir musyrik untuk menyerang Rasulullah bersama 1.500 sahabat. Ternyata ya, dari klarifikasi ini akhirnya terwujudlah perjanjian Hudaybiyah. Di antara isinya ini luar biasa, zaman Rasul masih sederhana sudah ada perjanjian ya. Isinya apa? Yang pertama, gencatan senjata dilakukan selama 10 tahun. Jadi 10 tahun tidak ada perang antara Muslim dengan kafir, dengan orang-orang munafik. 10 tahun. Tapi mungkin nembe kalih tahun sampun wonten pelanggaran. Niku nggih, yang melanggar nggih orang-orang musyrik munafik. Kemudian wonten perjanjian niku isine ngeten malih.
Kalau ada orang Islam yang kembali ke Mekah ikut orang-orang musyrik kafir, maka dia tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Sebaliknya ngeten, nek wonten tiyang Mekah ikut Rasulullah ke Madinah, harus dikembalikan ke Mekah. Niki memang seolah tidak adil, tapi Rasulullah demi keamanan hal ini pun diterima oleh Rasul. Jadi perjanjian Hudaybiyah itu sangat spektakuler sekali, karena orang-orang kafir tidak kuat selama 10 tahun untuk memegang teguh perjanjian itu. Bahkan sahabat-sahabat Rasul pada saat itu berbaiat kepada Rasul, menyatakan dukungan penuh kepada Rasulullah. Itu disebut dengan baiatur ridwan, yaitu baiat yang diridhoi. Baiat itu corone ya adanya perjanjian ya antara Rasul dengan para sahabat. Kalau nanti kita diperangi, kita harus membela ya kaum muslimin dari serangan orang-orang kafir, dan itu disampaikan dengan pernyataan yang tegas ya. Dan mereka semuanya sanggup mengikuti ajaran Rasulullah walaupun nyawa sebagai taruhannya. Ini namanya baiat. Seringkali di thariqah juga ada baiat. Jenengan kula nderek thariqah Qadiriyah, Naksabandiyah, thariqah Sazaliyah, itu pasti ada baiat. Sebelum dibaiat belum diakui sebagai murid. Jadi syarat menjadi murid itu harus dibaiat, yaitu diajari talqin la ilaha illallah, kemudian disampaikan pula amalan-amalan thariqah yang harus dilakukan setiap harinya. Dan itu nek pun ngoten sudah dibaiat menjadi murid. Tapi nek dereng dibaiat kok nderek thariqah, naminipun para muhibbin. Muhibbin niku tiang-tiang ingkang remen kalian thariqah. Niki nggih, dados Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa Rasul semuanya, yang lalu, yang akan datang, dan diberikan kesempurnaan nikmat berupa kemenangan. Perjanjian Hudaybiyah itu tidak menumpahkan darah. Perjanjian yang dibuat antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Mekah, saling menerimanya dengan baik. Itu sebuah kemenangan. Soalnya Rasulullah sampai di Mekah itu tidak membawa senjata. Rasulullah berpakaian ihram bersama 1.500, semuanya berpakaian ihram, dan membawa hewan-hewan yang akan disembelih disodakohkan kepada penduduk Mekah. Nah itu kalau orang Mekah kok kemudian timbul keinginan untuk menyerang Rasul karena sedang tidak bawa senjata, pasti mereka akan mudah dikalahkan oleh orang kafir. Tapi ini tidak terjadi. Itulah termasuk nikmat yang besar. Wa yahdiyaka sirata mustaqima, wa yahdiyaka, dan dia Allah memberi petunjuk kepadamu, kepada Rasulullah, sirata mustaqima, jalan yang lurus. Dados napa niku, perjanjian damai ini merupakan petunjuk dari Allah. Perjanjian damai sudah jauh-jauh Rasulullah bersama 1.500 kaum muslimin berjalan menuju Mekah, niku jaraknya sekitar 460 km ya. Kemudian disuruh pulang kembali ke Madinah. Jadi hari itu Rasulullah tidak jadi menunaikan umroh. Dalam perjanjian Hudaybiyah hari ini kaum muslimin harus kembali ke Madinah, boleh melakukan
umroh atau haji di tahun depan. Nanti selama 10 hari orang-orang kafir akan menyingkir dari rumah-rumahnya dan memberi kesempatan leluasa kepada kaum muslimin untuk umroh maupun haji. Akhirnya perjalanan 460 kilo ini, kalau PP sudah berapa nih 900 lebih, itu sia-sia pulang kembali ke Madinah. Tapi ini tidak rugi karena ini sebuah langkah. Ternyata orang-orang kafir di Mekah sudah memperhitungkan kekuatan kaum muslimin yang dulunya tidak seperti itu. Dulunya kaum muslimin tidak pernah diperhitungkan. Nah, ini merupakan petunjuk dari Allah menuju jalan yang lurus. Wa yansurukallahu nasran aziza. Wa yansuruka, dan akan menolong kamu Allah nasron aziza, dengan pertolongan yang teguh, yang perkasa, yang kuat. Jadi setelah diberikan petunjuk, Allah berjanji akan menolong Rasulullah. Untuk itulah ayat ini sangat dicintai Rasul, karena sepanjang kehidupan Rasul sampai saat itu selalu dimusuhi orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Tapi Allah berjanji akan memberikan pertolongan. Betapa Rasulullah menyambut ayat ini dengan sukacita. Mulane nika wau nggih, wonten setunggalipun riwayat nek kula jenengan saben dintenipun maos surat Al-Fatah 1 sampai 3, insya Allah akan diberikan keamanan keluarganya. Monggo niki dipun amalke nggih. Insya Allah akan diberikan rizki yang berkah. Insya Allah akan dijauhkan dari balak bencana malapetaka. Jadi pun terkenal ayat ini seringkali dipakai pembukaan Maulidur Rasul, kitab Diba menika saderengipun dipun critakake kelahiran Rasul. Ayat ini untuk membukanya. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran aziza. Terus ditambah ya surat At-Taubah menika nggih. Ya. Laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lan saterasipun ini pembukaan Maulid nggih. Dados ayat 1 sampai 3 mari menjadi amalan kita ya, juga mengenang ayat yang dicintai Rasul karena dijanjikan Allah akan diberikan kekuatan, kemenangan dengan pertolongan Allah. Waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Huwa dia Allah alladzi anzala yang telah menurunkan as-sakinata ketentraman fi qulubil mu'minin dalam hati orang-orang mukmin. Liyazdadu supaya mereka bertambah imanan keimanan ma'a imanihim beserta keimanan mereka ya. Jadi ayat yang keempat, orang mukmin dalam perjanjian Hudaybiyah ini merasa tenang walaupun tidak boleh umroh saat itu, tapi tahun depannya diberikan jaminan keamanan, tidak akan diganggu. Nah itu sehingga senang ini. Dulunya nggak boleh beribadah di area Masjidil Haram. Nah ini telah diberikan ya jaminan keamanan sehingga merasa tenang. Kemudian juga meskipun perjanjian Hudaybiyah itu berat sebelah, kalau dianalisa itu Rasulullah dirugikan, kaum muslimin dirugikan, tapi tidak ada sahabat-sahabat yang protes. Tidak ada sahabat yang membelot, menyetujui perjanjian itu.
Nah, ini merupakan suatu ya ketenangan ya sebagai cermin keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya semakin sempurna ya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memberikan balasan surga bagi orang-orang yang mendukung perjuangan Rasul. Ini tema yang kedua nggih. Walillahi junudus samawati wal ard. Walillahi dan milik Allah junudus samawati bala tentara langit. Sinten bala tentara langit niku? Para malaikat. Jadi malaikat inilah yang turun, yang memberikan rasa ketenangan kepada kaum mukminin, yang mempertebal iman mereka itu para malaikat. Terus malaikat ini pro kepada kebaikan, kebenaran. Terus nek wonten kula jenengan kempal kangge dzikir, maca Al-Qur'an, tadarus napa meneh Ramadan, malaikat-malaikat pro kepada kebaikan ini mendoakan kita semuanya supaya diampuni dosanya, diturunkan rahmat dan ketenangan. Dan niku dados nek wonten tiang-tiang ingkang sae prilakunipun, malaikat menika ikut mendukung dan mendoakannya. Inilah yang disebut junudus samawati, bala tentara langit. Perang yang dahsyat, orang Islam hanya 313, orang non-muslim 1000, tapi yang 313 menang. Ini juga diterangkan perang Badar itu karena dukungan para malaikat. Jadi tentara-tentara non-muslim dipukul mukanya, punggungnya, sehingga mereka ya tumbang dalam peperangan itu. Dan menurut perhitungan di atas kertas, 313 senjatanya minim, kendaraannya minim, lari perang itu. Tapi mereka musuh punya kuda, onta, dan mereka ini memiliki senjata yang lengkap. Menurut perhitungan, tentulah kaum muslimin kalah dalam perang itu, perang Badar. Ya. Tapi ternyata mengalami kemenangan yang gemilang. Dari mana ini? Diterangkan dalam sebuah riwayat, maka Allah turunkan malaikat-malaikat untuk menghalau pasukan non-muslim sehingga mereka tumbang dalam peperangan. Lho niku nggih. Dados wonten junudus samawati itu bala tentara langit niku kata. Wal ardi dan bala tentara dari bumi nggih wonten. Napa bala tentara dari bumi? Rasulullah niku nate dipun boikot. Ya. Jadi tidak boleh bahan makanan masuk ke Madinah. Tidak boleh akses orang-orang Madinah untuk keluar, diboikot. Sampai berhari-hari Rasulullah sampai makan dedaunan karena tidak ada makanan, krisis di embargo ekonominya. Tapi akhirnya Allah menurunkan tentara di bumi. Wujudnya apa? Angin yang kencang meluluh lantakkan mereka semuanya sehingga Rasulullah bebas dari pengepungan. Niku dados wonten tentara langit, wonten tentara bumi. Ya, angin yang kencang, ya. Barangkali juga termasuk guntur yang menggelegar, ya. Kaum Samud, kaum Ad dibinasakan Allah dengan hujan batu, guntur yang menggelegar, suara yang memekakkan telinga. Ini merupakan tentara-tentara bumi. Ya, mungkin juga banjir pada zaman Nabi Nuh, tentara Allah di bumi digerakkan, maka seluruh kekuatan umat manusia tidaklah berarti. Lah nek azab mun dugi ngoten niku. Ya. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa kana Allahu dan adalah Allah aliman maha mengetahui, hakiman maha bijaksana.
Allah mengetahui apapun yang akan sedang dan telah terjadi. Allah pun akan menentukan segala sesuatu dengan bijaksana. Bijaksana itu ya condong kepada keadilan. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim. Ya, niki wau ceritane tiang-tiang mukmin ingkang mendukung Rasul sudah berbaiat menyatakan kesetiaan kepada Rasulullah, akhirnya orang-orang mukmin itu mendapat dukungan dari tentara langit berupa para malaikat, mereka menjadi bertambah imannya, ya. Kemudian Allah berjanji kepada orang-orang mukmin tersebut. Apa janjinya? Liyudkhilal mu'minina wal mu'minat. Karena dia Allah hendak memasukkan al-mu'minina, orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minati, dan orang mukmin perempuan, jannatin surga. Niki wau tiang ingkang pro kepada Rasul, mendukung perjuangan Rasul, setia kepada Rasul, ingin melaksanakan Islam dengan sempurna. Mereka ini dijanjikan Allah surga. Surga yang bagaimana? Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Surga yang di bawahnya mengalir, ya, sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Jadi sekali lagi nek kula jenengan mirengake sifat-sifat surga, di sana ada banyak buah-buahan, di sana ada banyak tanaman, di sana ada sungai mengalir dengan berbagai macam air yang menyejukkan, menyegarkan. Ini jangan langsung digambarkan seperti itu. Berarti swarga nggur ngono wae, ampun ngoten. Surga tidak hanya seperti itu hanya gambaran. Soalnya kalau keadaan semacam ini di bumi ini banyak, di tempat-tempat ya wisata itu banyak pemandangan seperti ini, dan itu bukan surga. Ini hanya sekedar gambaran bahwa surga itu adalah suatu tempat yang sangat sempurna kenikmatannya. Lah kula jenengan teng donya niki kenikmatan yang sempurna jika kita melihat pemandangan yang indah, bersih, teratur, ada sungai yang jernih mengalir, itu adalah simbol daripada sesuatu yang indah di bumi. Ya, seperti itu, nggih. Wa yukaffiru anhum, dan dia hendak menutup, menghapus anhum dari mereka sayyi'atihim, kejelekan, kesalahan mereka. Orang yang mendukung Rasul tadi, yang beriman tadi, di samping dijanjikan surga, kalau mereka punya kesalahan-kesalahannya, kejelekannya ini diampuni oleh Allah, dihapus, ditutup oleh Allah. Ini suatu generasi yang luar biasa, karena dijanjikan Allah hal-hal mulia dan diampuni dosanya. Dan nek kula jenengan dereng pikantuk jaminan kados ngoten nggih. Makanya kita giat berusaha. Di bulan Ramadan inilah pintu-pintu surga dibuka. Idza jaa Ramadan, apabila bulan Ramadan tiba, futihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga. Niki ana sing takon, napa swarga sakniki pun wonten, Pak? Apa surga itu ada pintunya? Apakah sebelum Ramadan pintu tertutup? Pemahamannya tidak seperti itu. Bulan Ramadan pintu surga dibuka, ini punya makna bahwa amal-amal kita di bulan Ramadan akan mudah mengantarkan untuk masuk surga. Ngoten niku. Dados kula njenengan ngaji, kula njenengan zikir, kula njenengan infak sedekah, qiyamul lail, sedaya niku nek dipun lampahi kanthi estu ikhlas limardhatillah, untuk mengharap ridha Allah, maka amal-amal inilah di bulan Ramadan yang suci akan mengantarkan kita mudah masuk ke dalam
surga. Maknane ngoten niku. Soalnya mungkin wonten malih niku tiga nggih. Jika datang Ramadan, pintu surga dibuka. Terus napa ingkang nomor kalih? Wa futihat abwabun nar. Ditutup rapat-rapat pintu neraka. Lha apa wingi bukaan kok saiki ditutup? Ono sing takon ngoten. Maksudnya, kula njenengan bulan Ramadan itu kesempatan berbuat dosa sangatlah kecil. Ya. Ana tanggane ngajak ngrasani, aja ngrasani sek poso. Engko nek bar bodho ngrasani. Lah ngeten iki kan seolah poso niku untuk berbuat dosa kemaksiatan, semua orang menyadari bahwa itu akan beresiko membatalkan ibadah puasa kita. Lho niku nggih. Wasufitati sayatin, dan seton-seton dibelenggu. Lah iki nek setan dibelenggu temenanan bulan Ramadan sehingga setan tidak lagi menggoda manusia, berarti tidak akan ada maksiat. Tapi nyatane mboten ngoten. Di beberapa tempat masih ada kemaksiatan. Jarine setane wis dibelenggu. Maka makna ini makna kiasan. Setan dibelenggu itu kula njenengan ingkang nembe siam poso niki, syaitan itu repot untuk menggodanya. Tadi disuruh ngerasani tonggo tepaliye, tidak, kami sedang puasa. Arep emosi, mecahi gelas piring, sedang puasa, ditunda. Maka setan ini seolah tak berkutik menghadapi orang yang sedang puasa. Lah niku maknanipun ngoten nggih. Mula niki monggo kesempatanipun kula njenengan. Ini tidak seperti orang dulu. Orang dulu zaman Rasulullah ikut perang. Orang dulu zaman Rasulullah ikut bersama Rasul untuk datang ke Mekah. Ya, berbaiat kepada Rasul. Kula njenengan boten ngalami kados ngoten. Tapi kita masih punya kesempatan. Apa kesempatannya? Mari kita bersungguh-sungguh dalam meneladani uswah hasanah Rasulullah. Mari kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Mari kita berlomba-lomba untuk memperbanyak amal-amal baik. Nek kula njenengan saged ngoten, kita menjadi juara, maka kita pun layak diampuni dosanya dan mendapatkan surga Allah yang kekal di dalamnya. Nggih. Wa kana dzalika indallahi fauzan azima. Wa kana, dan adalah dzalika demikian itu indallahi di sisi Allah fauzan azima, keuntungan yang besar. Orang sukses itu tidak orang yang banyak uang, punya jabatan, tidak pernah sakit, keluarga semua baik-baik saja, apa yang diinginkan semua terpenuhi, mboten ngoten. Orang sukses tidak seperti itu. Ini menurut konsepnya Allah, orang sukses itu orang yang mendapat ampunan dosa. Orang yang dijanjikan Allah akan mendapat kemenangan di dunia dan dijanjikan surga sebagai tempat tinggalnya. Lah nek kula njenengan pikantuk niku baru sukses. Dan sukses seperti itu tidak hanya orang kaya, orang miskin pun berpeluang untuk meraih sukses. Makanya yang miskin-miskin kita sedaya niki ampun ngantos putus asa. Ya, kegagalan di dunia paling tidak lebih dari 100 tahun. Kula njenengan wis umur tuwa 90 tahun, meninggal sudah selesai kesengsaraan dunia, tapi jangan sampai di akhirat gagal. Kula njenengan kedah sukses, ya, harus beruntung, yaitu dengan perbanyak amal kebaikan ketika kita masih ada di dunia ini. Datu sukses ngoten niku. Nek njenengan kula nggadahi konsep sukses itu duwite akeh, punya pangkat jabatan, sehat terus, semua yang diinginkan dipenuhi semuanya. Kalau seperti itu
maka hanya sedikit orang sukses di dunia ini. Ya, sedikit sing ngoten niku. Sing murni sugih niku ya boten kathah. Lainnya sugihnya dengan cara melakukan kecurangan-kecurangan. Nah niku nggih zaman sakniki ngoten. Wong jujur temen niku ya standar. Ya. Lah orang-orang yang curang itu kadang memang lebih cepat mengumpulkan harta kekayaan, memiliki jabatan yang bisa bertahan terus-menerus. Tapi itu bukanlah simbol dari kesuksesan. Bahkan itu orang yang dipandang gagal. Kados wingi kula aturke, nek kula jenengan pinaringan gesang niki kok semakin bagus amaliyahnya, berarti kula jenengan mendapat karunia kenikmatan Allah, walaupun mungkin hidupnya juga kekurangan harta benda. Atau sekali lagi nggih, nek kula jenengan hidup ini semakin lama semakin perbanyak amal kebaikan, semakin dekat kepada Allah, pertanda kula jenengan pikantuk karunia kenikmatan dari Allah. Ciri-ciri sukses niku, walaupun keseharian mungkin untuk kebutuhan hidup masih kurang. Terus niku saged ugi sukses. Tetapi kalau seseorang itu dalam kehidupan semakin lama semakin jauh dari amal kebaikan, semakin lama semakin jauh dari ibadah kepada Allah, meskipun orang itu banyak harta, meskipun orang itu memiliki pangkat jabatan pengaruh yang luas, orang ini dipandang gagal. Ngoten niku. Terus kula jenengan ampun ngantos kualik, kadang-kadang sholat duha dilakukan, katanya akan dimudahkan rezeki. Tapi arisan ra tau entuk. Ya. Niki untuk ngumpulke napa? Bingkisan lebaran malah dihapusi. Ya, mana buktinya pertolongan Allah kalau sholat duha kan mendapatkan pertolongan kebaikan dan rezeki yang luas. Ampun dimaknai kados ngoten, ya. Karena rezeki itu tidak hanya terbatas uang. Mungkin arisane urung entuk, kula njenengan dihapusi uang, ya. Tapi sisi yang lain, kula panjenengan ibadahnya, mungkin keluarganya semuanya sehat, ya. Ibadahnya semakin baik, puasa bulan ini semakin bagus dibandingkan yang lalu, itu merupakan kesuksesan lain yang dikirimkan Allah kepada kita. Terus nonton nggih. Juga jangan sampai orang yang bisa memenuhi segala keinginan dipandang sukses. Nek jenengan kula ngalami ngoten, arisan entuk nomor 1. Ya, kemarin untuk bingkisan-bingkisan dari banyak orang sehingga wah keuntungan banyak walaupun tidak ikut mungkin iuran barangkali. Kalau ini membuahkan orang itu lupa kepada Allah, tidak bertambah syukurnya kepada Allah, itu merupakan bencana. Bencana ngoten niku. Nah, niki nggih, dados niki wau, orang yang sukses itu orang yang mendapat ampunan dari Allah. Dan mereka ini telah mendukung, ya, dan bersiap untuk mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki nek tiang sing mukmin, sak menika mangke tiang ingkang munafik, kados pundi perlakuannya Allah kepada mereka. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat. Wa yu'adziba, dan dia Allah akan mengazab al munafikina, orang-orang munafik laki-laki, wal munafiqati, dan orang munafik perempuan. Ini sampai dijelaskan munafiknya laki-laki, munafiknya perempuan. Ya, jadi semua orang munafik ini diancam Allah dengan azab. Kemudian siapa lagi? Wal musyrikina wal musyrikat, orang-orang musyrik laki-laki, orang-orang musyrik yang perempuan diancam azab. Nek nika wong mukmin mendukung Rasulullah, mukmin laki-laki perempuan
dijanjikan surga. Ini bagian yang lain, orang munafik laki-laki perempuan, musyrik laki-laki perempuan, adzonnina, mereka berprasangka billahi dzannasau, terhadap Allah dzannasaui, sangkaan yang buruk. Jadi orang kafir, orang munafik itu menyangka keputusan-keputusan Allah itu tidaklah baik. Rasulullah dijanjikan akan diberi kemenangan. Mereka bilang begini, setelah Rasulullah selesai perjanjian Hudaybiyah akan menghadapi orang kafir Romawi. Mereka berat, orang Romawi ahli perang, ahli siasat, ya, akan menghadapi orang Persia, Iran yang dulu menyembah kepada dewa-dewa. Di Iran riyen ngoten. Orang Iran tuh punya keberanian yang sangat tinggi, sangat tangguh dalam memperjuangkan ide-idenya. Rasulullah akan berat nantinya, tidak percaya janji Allah. Tapi ternyata tidaklah seperti itu. Itu hanya sangkaan orang-orang munafik dan musyrik. Alaihim dairatus sau, alaihim atas mereka dairatus sau, giliran yang buruk. Ternyata yang binasa bukan Rasul, bukan sahabatnya, tapi ternyata orang-orang munafik musyrik ini akan mengalami kebinasaan. Dengan bukti apa? Mekah bisa ditundukkan oleh Rasulullah SAW. Padahal basisnya Mekah itu adalah orang kafir, orang musyrik. Basisnya di situ, base camp-nya di Mekah. Merasa itu adalah milik mereka. Orang Islam tidak boleh beribadah di situ. Ternyata mereka dikalahkan. Setelah perjanjian Hudaybiyah beberapa tahun kemudian, maka Mekah ini ditaklukkan oleh orang Islam tanpa pertumpahan darah. Ya, jadi Rasulullah cukup masuk dengan para sahabat, jumlahnya ada yang menyebut 100.000. Mereka orang-orang Mekah akhirnya tidak berani untuk melawan Rasul. Mereka menyatakan masuk Islam. Mereka menyatakan orang Islam telah diberi hak untuk menguasai Mekah. Wa ghadiballahu alaihim, dan murka Allah alaihim atas mereka. Wa la'anahum, dan dia juga mengutuk mereka. Wa a'adda, dan dia menyediakan lahum bagi mereka jahannama, neraka jahanam. Wa sa'at masiro, dan neraka jahanam ini sangat buruk sebagai tempat kembali. Niki jelas sekali orang munafik, orang musyrik itu dalam azabnya Allah bahkan dijelaskan sangat detail di sini, ya. Allah memurkai mereka, Allah mengutuk mereka, ya, dan Allah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat kembali yang buruk untuk mereka. Niki nggih, niki napa keutamaan orang yang mendukung Rasul, orang mukmin laki-laki perempuan, dan azab yang diberikan Allah kepada orang munafik musyrik yang melawan, menentang kepada Rasul. Walillahi junudus samawati wal ard, walillahi, dan milik Allah, junudus samawati, bala tentara langit. Nika wau teng ayat sekawan nggih, bala tentara langit. Ini diulang kembali supaya benar-benar kita yakin bahwa memang ada kekuatan-kekuatan di luar kemampuan manusia yang disediakan Allah. Niku ada seperti itu, baik di langit maupun di bumi. Maka ini disampaikan walillahi junudus samawati wal ard, dan milik Allah bala tentara langit dan bumi.
Wa kana Allahu azizan hakima, dan adalah Allah azizan maha perkasa, hakiman maha bijaksana. Cuma stressingnya kalau ayat 4 itu bala tentara Allah dari langit untuk mengawal nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada hambanya, berupa ketenangan, berupa keimanan. Tapi ini ayat yang ke-7 ini bala tentara dari langit yang dikirim Allah untuk mengawal azab bagi orang-orang munafik, musyrik. Terus benten bala tentara yang pro kebaikan, orang mukmin, wonten bala tentara yang akan mendatangkan malapetaka juga ada. Mulane nek kula njenengan kalau inginane diaturke, kula njenengan saben enjing setiap pagi kita didoakan oleh 2 malaikat. Niki nggih, malaikat sebelah kanan mendoakan, ya Allah, orang yang gemar infak sedekah ini, hambamu ini, berilah rizkinya bertambah. Lho niku dungane malaikat sing kanan, pro kebaikan, pro orang sedekah. Sing sebelah kiri ndongakne, ya Allah, hambamu yang kikir ini, sing ra tau infak sedekah, berikanlah kebinasaan pada harta bendanya. Lho niku ana sing ngoten niku malaikat. Nggih. Mulane kula njenengan terus napa gerake sedekah subuh. Sedekah subuh itu akan diberikan doa malaikat yang kanan tadi. Banyak memang cerita dari teman kawan kita dengan sedekah subuh ternyata rezekinya melimpah ruah. Ya. Bahkan iki wonten selama Ramadan ini ada banyak rumah makan yang menyediakan pokoknya untuk berbuka dan sahur itu gratis. Mak mopo ora ditarik dana, karena mereka merasakan ya dengan sedekah yang banyak itu akan mendatangkan kemudahan-kemudahan rezeki, soalnya didukung oleh nikawau tentara langit niki. Mula nek kula njenengan nglampahi kesaenan-kesaenan, jangan khawatir. Para malaikat itu akan mendukung kita. Jangan khawatir, Allah menjanjikan balasan yang utama. Inna arsalnaka syahida wa mubasyira wa nadhira. Inna sesungguhnya kami Allah arsalnaka kami mengutus kamu Rasulullah syahidan sebagai saksi. Saksi apa ini? Saksi atas umatnya mengenai kebenaran Islam. Jadi Rasulullah diutus untuk menjadi saksi bahwa orang-orang beriman itu telah menyatakan untuk mengamalkan ajaran Islam. Saksine Nabi Muhammad. Riyen pun nate kula aturke tenggene surat An-Nisa ayat 41 kalau nggak salah ya. An-Nisa 41. Itu pernah disampaikan Rasulullah niku kepengin mirengake ayat Al-Qur'an dari lesan orang lain. Maka dipilihlah sahabatnya Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud dipilih. Wahai Abdullah ibnu Mas'ud, bacakan ayat Al-Qur'an untukku. Maka ibnu Mas'ud menyampaikan, wahai Rasul, bukankah ayat Al-Qur'an ini diturunkan dari malaikat langsung kepadamu? Kok kula ken maos niki kirang sopan, panjenengan ingkang nampi ayat Al-Qur'an. Rasul mangsuli ngeten, saya ingin mendengar ayat Al-Qur'an keluar dari lesan orang lain. Niku Nabi mawon pengen nyemak kok nggih. Mulane poso-poso niku kula njenengan kudu nata-natai mirengke Al-Qur'an, nyemak, mendengarkan, dan juga membaca ayat Al-Qur'an. Rasul mawon pengen nyimak bacaan Ibnu Mas'ud. Setelah itu baiklah wahai Rasul akan kami bacakan. Dibacakan beberapa ayat sampailah surat An-Nisa ayat 41. Ini halaman 85 nggih.
Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Fa kaifa, maka bagaimana idza ji'na, apabila kami datang min kulli ummatin, ya, dari setiap umat. Besok setiap umat itu akan didatangkan Allah. Umatnya Nabi Nuh didatangkan, umatnya Nabi Musa didatangkan. Di hari kiamat nanti semua umat didatangkan, ya. Bisyahidin, dengan saksi. Saksinya siapa? Saksinya nabi mereka masing-masing. Nabi Musa akan mengetahui siapa umatnya. Nabi Ibrahim akan tahu siapa yang mengikuti ajarannya. Demikian pula diteruskan ayat ini, wajibna, dan kami datangkan, kata Allah, bika, dengan engkau Muhammad, ala haulai, atas mereka itu, syahidan, sebagai saksi. Nanti Nabi Muhammad juga jadi saksi. Kula jenengan iku estu umatipun napa mboten iku Rasulullah kenal. Bahkan Rasul ditanya begini, wahai Rasul, umatin jenengan iku kathah, bahkan setelah wafatnya panjenengan nanti masih ada orang yang mengikuti ajaranmu, apakah engkau akan mengenal semuanya? Rasul menjawab begini dalam hadis, saya akan mengenal umatku seperti kalau ada kambing berbulu hitam, lalu ada bulu putih di antara bulu-bulu hitam. Saya akan mengenal dengan jelas. Niku sebabnya napa? Kula jenengan ingkang asring wudu menika mangke wonten yaumil akhir, ghurran muhajjalina min atharil wudu, bekas-bekas wudu kita akan memancarkan cahaya terang. Jadi Rasulullah mboten repot, sing ireng kae ra tau wudu ketok, sing putih ya mencorong bersinar jelas kelihatan. Maka Rasul akan ya menyambut umat-umatnya di depan pintu surga. Nah itu Rasulullah sampai ayat ini menangis karena mengingat nantinya Rasul akan jadi saksi dengan pengikut sejumlah umatnya ini. Niki mboten persoalan ringan jadi saksi itu. Niki bener-bener umatku apa ora, niki bener-bener mengikuti ajaranku apa tidak, itu suatu hal yang berat bagi Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menangis, menyuruh Ibnu Mas'ud menghentikan bacaan Al-Qur'annya. Sudah cukup Ibnu Mas'ud, jangan teruskan. Itulah kecintaan Rasul pada umatnya. Disampaikan bahwa beliau akan jadi saksi, air mata pun tidak bisa dibendung. Tapi nek kula jenengan krungu ayat azab, ya ora susah, ya ora sedih ya. Soalnya nggih niki dianggap azab itu suatu yang ringan saja. Bahkan Rasulullah menangisi kita jika kita berada di dalam neraka. Itu ditangisi Rasul menjelang wafat beliau, itu yang ditangisi adalah ummati, ummati, ummati. Ya. Jadi kula jenengan diwanti-wanti oleh Rasul, jangan sampai kita mendapatkan siksaan di neraka. Itulah harapan Rasulullah untuk umatnya. Maka kalau kita ingin meneladani Rasul, mengikuti ajarannya, kemudian juga banyak membaca sholawat sebagai rasa cinta kita kepada Rasul, itu belum seberapa dibandingkan cintanya Rasul kepada kita semua. Rasulullah ngantek nangis-nangis oleh kuatir kulon jenengan, tapi kulon jenengan dipun sebatake secara Rasul, menangis pun kadang tidak. Ya padahal penderitaan Rasul luar biasa. Ya, luar biasa. Niki antasipun nggih. Wa mubasyiran, dan pembawa kabar gembira. Jadi Rasulullah sebagai saksi diutus oleh Allah, nantinya akan jadi saksi kula njenengan sebagai pengikutnya tidak, sebagai umatnya tidak. Nek mboten diakoni umatnya Rasulullah ya celaka. Karena apa tidak diakui sebagai umatnya Rasul? Karena tidak melakukan ajaran Islam dengan benar, tidak berdasar ilmu. Nah itu nanti tidak akan diakui.
Wa mubasyiron, dan pembawa kabar gembira. Rasulullah memberi kabar gembira, jika kula dengan beriman kepada Allah, tidak syirik, kemudian kita mati dalam keadaan beriman, dijamin pasti masuk surga. Itu sudah dipastikan. Terus kula jenengan ini sudah berinvestasi untuk masuk surga. Kula jenengan aslinya kan penduduk surga, mengikut Nabi Adam dan Hawa. Nabi Adam Hawa aslinya bukan penduduk neraka, di surga, kemudian landing ke bumi ini. Suatu saat ya akan kembali ke surga. Lah kula jenengan ya anak turune melu swarga. Itu aslinya kita akan kembali ke surga ya. Wa nadhiron, dan peringatan, ini tugas Rasul, basyira wa nadhiron. Basiron kabar gembira, nek wong niku iman, amal soleh, surga jaminannya. Kalau orang itu kufur, munafik, musyrik, neraka, jaminannya itu nadhiron. Rasulullah memberi peringatan, warning, termasuk posonya ada peringatannya. Kamin so'imin, banyak orang yang berpuasa, laisalahu min siyamihi, orang itu enggak dapat apapun dari puasanya, illal ju wal atos, kecuali lapar dan dahaga. Niki warning, kula njenengan sampun ngantos posone mung ngelih karo ngelak mawon, ampun ngantos niku. Lho iki wis tenanan posone, tapi seperti itu Allah tidak butuh. Ya, nek kula njenengan tasih nggunem tangga kanca wong liya, kula njenengan tasih menyimpan rasa dendam, iri, kula panjenengan tasih emosional, kudu ngamuk mawon nggih. Lah niki nek ngeten-ngeten iki senajan kula njenengan poso mboten pikantuk napa-napa niku. Niku dawuhipun Rasul ngoten niku. Mulane monggo niki mumpung baru hari yang kedua, kita perbaiki puasa kita dengan puasa lahir dan batin. Mencegah makan minum sejak fajar sampai terbenam matahari itu harus. Menjaga lesan, pandangan, penglihatan, pendengaran, hati, pikiran untuk tidak melakukan hal yang buruk itu juga suatu keharusan. Nek poso niku kula njenengan kados nonton, itu dijamin dosa-dosa kita akan dihapuskan sehingga Syawal seperti bayi yang baru lahir. Tapi nek kula njenengan poso do nganggur sekolah anak-anak Eprai, do nganggur ngomong-ngomong ora krasa wis ngrasani kono kene. Ya, ada bohongnya juga. Allah tidak butuh puasa kita. Itu diterangkan dalam hadis itu. Allah nggak butuh puasa kita. Ya, untuk itu mari kita lakukan puasa yang terbaik. Anggaplah ini merupakan puasa terakhir dalam kehidupan kita. Ya. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Ayat terakhir, litu'minu, supaya kalian beriman ya billahi, kepada Allah. Niki wau Rasulullah diutus ada 3 niku, syahidan wa mubasyiron wa nadhiron. Kenapa kok ono basiron wa nadhiron ya? Kok tidak kabar baik saja? Ini supaya apa? Litu'minu billah, supaya kita semuanya iman kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada Rasul Allah, wa tu'azziruhu, dan kalian meneguhkannya. Tidak hanya iman saja, teguhkan, tegakkan ajaran Islam ini. Wa tuwakkiruhu, dan kalian memuliakannya. Mari ajaran Islam diamalkan, karena tidak ada ajaran Islam mengajarkan keburukan. Mari kita lakukan karena akan memuliakan kehidupan kita. Wa tusabbihuhu bukratan wa asila, dan kalian supaya bertasbih kepada Allah, memuji Allah bukratan di waktu pagi, wa asilan, dan petang.
Niki kula njenengan nek pikantuk nikmat kan alhamdulillah, subhanallah kan ngoten. Wau dalu kula njenengan iso turu nikmat, nyenyak, tidur istirahat dengan nyaman. Maka pagi hari banyak-banyaklah bertasbih kepada Allah, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, dan pujian yang lain. Soalnya kula njenengan nembe mawon dipun paringi kenikmatan. Malam hari kita syukuri, di pagi hari dengan banyak tasbih. Ternyata pagi kita bangun dari tidur, aktivitas bermacam-macam, sampailah sore petang hari kita menyelesaikan seluruh aktivitas hari itu, dan kita perlu bersyukur kepada Allah. Hari ini telah banyak kebaikan yang kita lakukan, hari ini telah banyak kenikmatan yang kita dapatkan. Jangan lupa ya, wa asilan, petang hari untuk memuji kepada Allah. Terus kula njenengan esok sore, esok niku bakda subuh, sore niku sakderengipun maghrib niku harus banyak-banyak bertasbih. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Wahai manusia yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya zikir. Wasabbihuhu, lan iki bertasbihlah kamu bukrata wa asila, pagi hari dan petang hari. Ojo lali niki penting nih. Pagi kita bertasbih, petang kita bertasbih minimal 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalimatani, kata Rasulullah, ada 2 kalimat. Habibatani, 2 kalimat sangat dicintai oleh Allah. Khafifatani alal lisan, kalimat 2 itu mudah, ringan diucapkan lisan. Sakilatani fil mizan, 2 kalimat itu akan memperberat timbangan kebaikan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Lah kula njenengan nek enjing sonten sampun ngantos kesupen zikir tasbih. Nggih, paling boten niku, utawi nek sing singkat nggih, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 sak terasipun. Niki monggo mumpung Ramadan menjadikan amal rutin kita nggih. Jadi tasbih pagi, tasbih sore, itu bermacam-macam tasbih, monggo dipun pilih ingkang kula panjenengan kersake. Saged subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, boleh. Bisa yang tadi subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ngoten nggih? Menika sampun cekap wekdalipun keranten wau memang bertambah 1/4 jam. Nek poso ni mboten jam 6:30 kula menyalakan son niku mulai 7 kurang 1/4, dimulainya juga jam 7 lebih, maka ini jamnya sudah lebih nggih. Niki pun cekap 1/2 jam nggih, 1/2 jam. Selajengipun monggo pertanyaan menawi wonten nggih tentang yang disampaikan maupun tentang puasa Ramadan ini nggih. Monggo. Oh nggih, Pak Slamet nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak Ustadz, apakah benar mendekati bulan suci Ramadan tidak diperbolehkan puasa kecuali yang punya hutang? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di masjid ini setiap pagi hari niku kula maos kitab Umdatul Ahkam ya. Ini disusun oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi.
Itu bab puasa diterangkan seperti itu, Pak. Nggih. Winane pun kula waos. Dados ngeten. La tuqaddimu, jangan engkau mendahului Ramadhana, puasa Ramadan, bisomi yaumin au yaumaini, dengan puasa 1 hari ataupun 2 hari. Dados mboten angsal. Misale Ramadan dina setu nyinane Ramadan awal nggih. Walaupun ini ya ada crash sedikit, ternyata orang-orang yang di Aceh besar sana tidak melihat hilal. Itu banyak orang tidak lihat. Kok ono utusan dari Kemenak, dari Gresik ditugaskan ke Aceh, di sana melihat hilal. Ki delok tenan apa ora? Masyarakat sana tidak ada yang lihat. Juga pakai teropong. Dibuktikan lagi Malaysia, Singapura, juga Brunei Darussalam belum memulai puasa pada hari Sabtu. Itu hanya sekedar wacana saja supaya kita tahu posisi. Puasanya tanggal 2. Tidak mungkin kalau di Malaysia yang lebih barat itu puasanya malah akhir. Mestinya puasa itu kalau sudah dilihat hilal dari Aceh, mestinya ke barat tuh sudah pasti lebih terang hilal. Apa meneh Mekah mriko jelas kudu poso. Nah, seperti itu nggih. Nah, ini ternyata menurut Kementerian Agama di sana di Indonesia itu sebetulnya belum melihat, tapi ini keputusan Menteri Agama, kita mengikut pemerintah ya, konsekuensinya kita puasa itu. Misalnya puasa tanggal 1 bulan Ramadan ini hari Sabtu, kula jenengan tidak boleh puasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Dino Kemis ora entuk, dino Jumat ora entuk. Kecuali illa rajulan, kecuali seseorang yasumu yang telah terbiasa puasa sauman dengan suatu puasa. Itu boleh. Kula kulino poso Senin Kemis, pas niki Kemis terus Jumat Sabtu Ramadan niku mboten napa-napa. Kula poso Kemis mboten napa-napa. Soale wis dadi kebiasaan. Ya, nek mboten biasa, mboten angsal. Nek nyaur kados pundi, boleh nyaur itu. Nyaur itu harus dilakukan sebelum Ramadan tiba. Tapi nek jenengan pengen, aku tak pengen ben mamang ya, misale mun Jumat itu sudah tanggal 1. Diputuskan tanggal 1-nya Sabtu, jenengan ragu-ragu ketok iki ono sing berpendirian Jumat itu sudah tanggal 1 Ramadan. Aku ngawali poso Jumat aja. Lah seperti ini ya enggak boleh. Tidak boleh. Tapi nyaurutan terus poso sunnah ingkang sampun terbiasa itu tidak dilarang. Dasaripun hadis kala wau, nggih. Itu hadis pertama, hadis yang 130 berapa kalau mboten apa, tapi hadisnya kala wau ingkang kula waos ya, dalam kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam. Ya. Ngoten Pak, selamat nggih. Monggo wonten malih terutama bab poso, kersane posone kula njenengan sae. Enjing wau bape ngeten. Kalau seseorang itu sahur dengan sholat subuh jaraknya pinten menit niki. Jaraknya dalam hadis tidak disebut menit, tapi khomsina ayatan, sekitar membaca Al-Quran 50 ayat. Berarti nek wis imsak kae karo subuh niku 50 ayat. Lah imsak itu boleh tidak masih makan. Lha iki pangine rada telat, Pak. Gek separuh imsak, wis separuh eman-eman. Ayamnya baru separuh, gimana? Yuk terus ke gorengannya tasih terus ke. Ibaratnya imsak itu belumlah larangan yang mutlak, belum larangan, hanya lampu kuning. Nek ana lampu hijau merah kuning lagi imsaknya kuning, tapi nek Allahu Akbar Allah lampu merah niku. Nah, jenengan mboten napa-napa, tempene sing anu mau ya terus ke. Aku dhewe tak terus ke. Aja terus di ana adzane di pateni ben ra krungu adzan, olah-olah wis aman. Ampun ngoten.
Tapi kula mbiyen ya tau ngono. Pokoke ora eling ben entuk makmum. Dan itu kula dengan tasih angsal dahar ngunjuk. Tapi nek sampun adzan dikumandangkan sudah masuk waktu subuh, tidak lagi boleh makan minum. Saenipun sikatan ngangge odol niku nggih saderengipun adzan. Nek pun adzan dengan gosok gigi pakai odol, ini sangat beresiko untuk masuknya ke kerongkongan. Awan-awan sikatan terus, seger Pak, sikatan terus. Kene ini seger lagi yo bahaya. Nek awan-awan jenengan mboten angsal kumur-kumur dalam wudu, hukumnya makruh. Ngoten nggih, sampun apa tasih wonten? Oh nggih. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Saya kan niki ini masalah pribadi saya sendiri Pak. Tadi kan Pak Mujo bilang gini, masalah Thorikah Sabandiah Pak. Saya ikut Al-Hikmah tahun 2001 Pak, berarti baru Pak. Tetapi saya ingin sekali jadi muridnya Kiai Asrori Pak. Tapi saya belum dibaiat. Lah kan Kiai Asrori bilang gini, nanti kalau saya meninggal, kalau saya di surga, nanti saya cari murid-murid saya. Kalau saya di neraka, saya tolong dicari gitu Pak. Itu yang menjadi saya ingin sekali menjadi murid Kiai Asrori, tetapi saya belum dibaiat. Bagaimana Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan berkaitan dengan keterangan baiat wau nggih. Nek Rasulullah baiatur ridwan, laki-laki perempuan itu di napa niki angkat janji setianya dan mereka semuanya setia, menyatakan setia pada Rasul, maka inilah akan dijamin surga dan seterusnya. Sekarang kalau kita ikut toriko dan kita belum dibaiat, apakah ini diakui sebagai murid? Menurut aturan belum dipandang sebagai murid sebelum adanya baiat. Ya. Terus bagaimana posisinya sebagai muhibbin? Muhibbin itu pecinta. Pecinta ini pun punya hak seperti murid. Cuma kalau murid itu diberi amalan-amalan khusus yang harus diamalkan setiap harinya. Contohnya zikir la ilaha illallah setiap bakdo sholat sejumlah 165. Niku biasanya kan namung 3 utawi kirang. Lek pun toriko 165 kali. Kemudian membaca Allah 1000 kali. Tapi mboten dilafadke. Niku toriko qadiriyah seperti itu, ya. Bagaimana kalau kita belum dibaiat? Boleh melakukannya, tapi posisinya belum menjadi murid. Kalau ingin mendapatkan syafaat pertolongannya, lakukan amalan-amalan seperti itu. Soalnya yang berhak membaiat itu harus mursyid. Mursyid itu guru thariqah. Kula nggih aktif, tapi kula mboten saged baiat, mboten saged. Orang yang bisa membaiat itu nalika Yai Asrori badhe sedo niki peneruse panjenengan sinten ingkang panjenengan tunjuk. Yai Asrori tidak menunjuk seorang pun. Berarti ini berhenti. Soalnya guru thariqah itu berat. Nggih. Kok ana guru thariqah badhe mlebet masjid ngidu mawon niku dianggap batal. Kedudukan gurune batal nih. Jadi niki ngati-hati, menjaga hati yang sedemikian rumitnya itu tidak mudah, tidak banyak orang yang mampu seperti itu. Nah itu makanya Yai Asrori memandang saat itu belum ada yang dipandang untuk meneruskan sebagai mursyid. Kalau diberikan kewenangan sebagai mursyid, itu harus diberikan namanya khirqatus syarifah,
ijazah. Khirqatus Syarifah itu nek mbiyen ditulis tenggene kulit bahwa kepengurusan thariqah ini dari saya serahkan padamu, itu menerima ijazah seperti itu. Nah, ini tidak ada yang ditunjuk, dados jalan pintasnya, lakukan saja amaliyah-amaliyahnya, dan kita mencintai juga guru-guru thariqah seperti Yai Asrori. Kalau ingin berbaiat di guru lain pun boleh. Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah itu banyak. Ya, banyak. Nek riyen teng mriki Mbah Yai Akib Umar niku rumiyin nggih. Sakmenika nggih panjenengan saged Mbah Muslih napa pundi nggih meranggen niku nggih thariqahipun niku. Lah mengke diajari zikir la ilaha illallah yang benar. Ya, yang benar. Dan kula jenengan kan mboten merhatekke maca Allah saja banyak yang masih belum tepat. Allah itu mboten wonten wawune lho nggih. Nek jenengan tasih Allah bisa no wawune ini masih belum benar. Ya. Jadi tanpa wawu Allah ya. Allah ngoten niku ana wawune iku durung bener niku nggih. Tapi ngoten-ngoten niku diajarke namanya talqin zikir la ilaha illallah. Nek pun ngerti pelajaran niku zikir la ilallah luar biasa. Tidak sekedar hanya ucapan saja. Kadosipun cekap riyen nggih, mengke pertanyaan selanjutnya kalau ada silakan disampaikan melalui grup pecinta Al-Qur'an mawon. Sakmenika kula badhe ngaturke wonten setunggalipun hajat menika nggih. Sekedap. Niki hajat dari Ibu Sugiyarti, Ibu Haja Sugiyarti, hajat dari Mas Imam Santoso, hajat dari Amelia Kusuma I-L. Kemudian hajat dari Bapak Sodikin. Ini ada nopo infak berupa bahan-bahan masak mungkin dalu nggih. Soale nek roti nggih mungkin kuwatire malah dimak nggih. Niku kan lali nggih. Niki ada bahan-bahan itu sebagai sedekah beliau semuanya ini, dengan harapan dari sedekah itu ya ganjaranipun kagem ingkang setunggal almarhumah Ibu Miharti binti Irsyad sekalian. Nomor kalih almarhum Bapak Nasuhan bin Mati sekalian. Nomor 3 almarhum Bapak Maskuri bin Irsyad sekalian. Nomor sekawan almarhum Bapak Asma bin Adam sekalian. Nomor gangsal Bapak Irsyad bin Adam sekalian. Nomor 6 Bapak Sumeh bin Adam sekalian. Nomor 7 Bapak Kasbun bin Suharjo. Nomor 8 Ibu Onesri Yuliati binti Marwanto. Sedayanipun mugi-mugi dipun ngapura sedaya lepatipun, dipun tampi amal kesaenanipun, dipun panggihake wonten panggenan ingkang dipun ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wa limaqasidina wa hawaijina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ala ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo kita waos doa akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mekaten bilih wonten kekirangan nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.